Jumpa lagi di Ardibo TV. Yang ada di samping saya ini adalah sebuah laptop convertible kelas mainstream dari Lenovo. Prosesornya pakai Intel Core Processor Series 1 atau Series 1. RAM-nya langsung 16GB LPDDR5 dual channel, siap pakai dan kencang. Layarnya touchscreen dan sudah pakai panel OLED 100% DCI-P3. Jadi dipakai buat gambar, sketching atau editing foto udah nyaman banget. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 2024. Ya, tahun ini Lenovo mengubah penamaan laptop convertible kelas mainstreamnya. Yang sebelumnya pakai nama IdeaPad Flex, sekarang jadi IdeaPad 2-in-1. Perubahan nama ini ditujukan agar kita jadi lebih mudah mengidentifikasi form factor dari laptopnya dan supaya sejalan dengan penamaan laptop dari seri Yoga juga ya. Oke, langsung kita mulai aja pembahasan laptop yang satu ini. Untuk spesifikasinya, dia pakai prosesor Intel Core 7 prosesor 150U. Litografinya Intel 7. Base TDP-nya di 15 watt. Total dia punya 10 core dan 12 thread yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5,4 GHz dengan Intel Smart Cache mencapai 12 MB. Untuk integrated graphics-nya atau IGP-nya dia pakai Intel Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya ini udah support akselerasi AV1 dan QuickSync juga. Untuk kapasitas RAM dia pakai 16 GB LPDDR5X 5200. RAM ini onboard ya, jadi memang nggak bisa di-upgrade. Untungnya udah langsung lumayan besar dan dual channel. Storage pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot di sini dan hanya mendukung SSD M.2 yang ukurannya 2242 alias yang agak pendek. Jadi kalau mau upgrade SSD pastikan ukuran juga sama yang 2242. Untuk konektivitas wirelessnya dia menggunakan modul dari Realtek, sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya ada di 57 Wh dan OS-nya pakai Windows 11 Home. Bodinya, form factor-nya adalah 2-in-1 atau laptop tipe convertible. Jadi laptop ini bisa berubah jadi tablet dengan memutar layarnya. Jadi kalau banyak yang nanya, waduh kalau tablet Windows kok jarang ya? Lah ini tablet Windows, ya kan? Nah, selain laptop dan tablet, tersedia juga mode tent atau tenda dengan display yang cocok digunakan untuk menonton, melihat galeri foto, maupun untuk menampilkan presentasi. Nah, untuk material dia pakai aluminium anodized untuk cover atasnya dan polikarbonat untuk cover bawah. Warnanya namanya adalah Luna Grey. Untuk desain sekilas terlihat mirip seperti laptop Yoga 2-in-1 yang pernah kami review sebelumnya. Perbedaan yang paling terlihat itu ada di logonya. Kalau yang satu ini hanya menggunakan logo Lenovo aja. Secara keseluruhan yang satu ini tetap terasa simple dan profesional. Dan pastinya yang ini diklaim sudah lolos uji standar ketahanan militer, Military Standard 810H. Untuk dimensinya, panjang 31,3 cm, lebar 22,7 cm dan ketebalan di 1,75 cm. Bobotnya laptopnya aja di kisaran 1,51 kg. Ini cukup wajar mengingat ini adalah laptop convertible. Untuk chargernya hanya 200 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 1,71 kg. Untuk display dia pakai panel OLED ukuran 14 inci. Resolusinya Full HD Plus atau 1920x1200 dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya di 60 Hz. Menurut Lenovo, layarnya punya tingkat kecerahan di 400 nits dan color gamutnya di 100% DCI-P3. Kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahan di mode SDR adalah 376 nits. Tapi kalau di mode HDR dia bisa mencapai 603 nits. Jadi sebetulnya lumayan jauh lebih tinggi. Kalau gamut coverage-nya itu ada di 99% DCI-P3 dengan gamut volume di 122,1% DCI-P3. Jadi jelas layarnya udah cakep banget kalau dipakai buat editing foto, video, desain, atau bahkan buat nonton. Tentunya karena ini convertible dia sudah support touchscreen dan dia juga sudah mendukung 10 titik untuk multitouch dan penggunaan stylus pen juga bisa di sini. Stylus pen-nya bahkan disediakan dalam paket penjualan. Ini adalah Lenovo Digital Pen. Pen yang satu ini diklaim sudah mendukung 4096 tingkat sensitivitas tekanan dan deteksi terhadap kemiringan juga ada di sini. Stylus pen ini juga mendukung Wacom AES 2.0. Untuk baterainya pakai baterai ukuran 4A atau AAAA ya gitu ya. Jadi kalau kalian suka gambar, sketching, atau desain 2 dimensi dan sering membutuhkan pen, nah yang ini cocok banget. Buat pekerja kantor yang suka nulis notes, yang suka nulis pakai tangan tulisannya tuh, nah ini juga cocok. Nah, seperti Yoga 2-in-1 yang belum lama kita review, Lenovo juga menyatakan aksesoris berupa pen holder yang dapat dipasang ke lubang USB di laptop ini. Untuk permukaan layarnya, ini laptop menggunakan material glass atau kaca, jadi punya sifat glossy seperti laptop 2-in-1 pada umumnya. Permukaan layar seperti ini memang akan memantulkan sedikit lebih banyak bayangan, tapi dari sisi kelebihannya permukaan seperti ini akan membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang
belakang lagi. Nah, bezel kanan kirinya ini tergolong tipis di kisaran 5 mm. Sementara untuk bezel bagian atas ada semacam notch untuk meletakkan webcam di situ. Nah, sekarang kita bicara kamera dan mikrofonnya. Kameranya punya resolusi 1080p 30 fps dan sudah dilengkapi dengan privacy shutter secara fisik. Untuk kualitas gambarnya dari kamera ini terbilang sudah cukup oke untuk kelas harganya. Kalau mau detail gambarnya bagus, pastikan kalian gunakan kameranya di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi. Nah, masuk ke mikrofonnya, laptop ini sudah memiliki fitur noise cancelling yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Untuk pengujian mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang kalau teman-teman bisa lihat ini rame banget sama kendaraan di belakang saya. Untuk menguji kemampuan noise cancelling yang ada di mikrofon di laptop Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 yang satu ini ya. Dan seperti yang teman-teman dengar, suara background ini, suara kendaraan-kendaraan yang lalu lalang bisa diredam dengan baik dan suara saya terdengar dengan cukup jelas. Mungkin hanya saja ini ya, suara saya sedikit berubah dari yang sebagaimana harusnya. Oke, untuk audio dia menggunakan dua speaker 2 watt yang terletak di samping kanan dan kiri keyboard mengarah ke pengguna. Udah kayak speakernya Yoga ini ya. Nah, terdapat software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan equalizer. Suara yang dihasilkan laptop ini terasa cukup lantang ya, walaupun belum bisa menyamai seri Yoga. Sementara untuk kualitasnya tergolong cukup oke, meskipun ya seperti biasalah kalau tipis-tipis begini dia akan lemah di sektor bassnya. Untuk konektor di sebelah kiri ada satu HDMI, ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 10 Gbps yang ini sudah mendukung data transfer, power delivery 3.1 dan display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Kemudian ada satu audio jack combo 3,5 mm. Beralih ke sisi kanan, di sini ada power button, lalu ada satu micro SD card reader dan ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Nah, untuk keyboardnya dia menggunakan keyboard tipe chiclet yang layoutnya khas laptop Lenovo. Saat digunakan untuk mengetik ini terasa cukup nyaman ya, dengan feedback tombol yang terasa soft seperti laptop kelas Yoga bahkan. Terdapat tombol Copilot Key untuk mengakses fitur Microsoft Copilot dengan cepat di sini. Tombol navigasi seperti Home, Page Up, Page Down, dan End itu menyatu dengan tombol anak panah. Lalu untuk tombol anak panah atas dan bawah itu punya ukuran setengah dibandingkan tombol lainnya. Nah, keyboardnya dilengkapi dengan backlight putih yang punya 2 tingkat kecerahan dan mode tingkat kecerahan otomatis juga ada di sini. Tingkat kecerahannya itu bisa kita atur secara manual dengan tombol function plus spacebar sebagaimana semua laptop Lenovo lainnya. Nah, untuk touchpad, laptop ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang cukup luas di 12 x 7,5 cm. Letaknya sejajar dengan tombol spacebar, jadi saat kita mengetik itu nyaman ya, karena jarang kesenggol telapak tangan kita. Permukaan touchpad ini menggunakan Mylar yang mirip seperti kaca, membuat pergerakan jari itu rasanya mulus banget ya saat menggunakan touchpad. Lagi-lagi mirip seperti Yoga di sini. Nah, untuk sistem keamanan dia menggunakan fingerprint scanner yang sudah mendukung fitur Windows Hello. Fingerprint scanner ini terletak di area palm rest kanan dekat tombol anak panah. Beralih ke sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin yang aktif dengan 1 kipas dan 2 heat pipe. Intake-nya itu dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang. Sekarang kita bicara soal aspek performanya. Seperti laptop Lenovo lain, yang satu ini juga memiliki profil performa dengan 3 opsi, yaitu Performance, Adaptive Power Mode, dan Battery Saver. Mode performa ini bisa diakses melalui software Lenovo Vantage atau pakai shortcut standarnya Lenovo, Function plus huruf Q. Nah, kita lihat dulu konsistensi performanya pakai Cinebench R23 di stability test selama setengah jam. Untuk stability test selama setengah jam ini skor tertinggi yang dicapai adalah 10.218 poin di mode Adaptive Power dan 10.272 poin di mode Performance. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah 8.400-an poin di mode Adaptive Power dan 9.000-an poin di mode Performance. Sekarang mari kita tes kalau di mode baterai, jadi nggak nyolok ke charger. Kita tes di mode Performance yang kita ubah opsi Windows Power Mode-nya ke Best Performance. Hasilnya, skor maksimal ada di 10.038 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 9.000 sampai 9.200-an poin. Sangat mirip dengan kondisi saat terhubung ke charger. Lagi-lagi seperti Yoga, bahkan ini seperti Yoga yang udah dapat Evo. Nah, untuk suhu kerjanya di mode Performance, suhunya sempat bertahan di kisaran 94 sampai 96 derajat Celcius saat di menit pertama saja. Tapi kemudian suhu turun dan stabil di kisaran 83 sampai 87 derajat Celcius dengan sesekali ada spike ke 90 derajat Celcius. Masih tergolong cukup aman. Oke, langsung aja kita coba Adobe Premiere Pro CC 2024. Seperti biasa, videonya 2 menit 7 detik. Kalau kita melakukan 4K 60 video export dengan software Only selesai dalam waktu 11 menit 57 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration, selesai dalam waktu 6 menit 26 detik. Sementara kalau 1080p 60 fps video exporting dengan software Only 2 menit 23 detik. Dan kalau pakai GPU acceleration, ada di 1 menit 43 detik. Nah, ini kencang ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration, di awal proses ekspor
suhu sempat naik dan bertahan di kisaran 94 sampai 96 derajat Celcius, tapi kemudian berhasil turun dan bertahan di 73 sampai 80 derajat Celcius. Masih aman. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Masih pakai video yang sama, yang 2 menit 7 detik tadi. Untuk 4K 60 video exporting butuh waktu 12 menit 26 detik, sementara 1080p 60 fps butuh waktu 3 menit 27 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu CPU sempat naik di awal proses ekspor hingga 97 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan mampu bertahan di kisaran 72 sampai 80 derajat Celcius. Jadi, lagi-lagi masih bisa aman. Nah, meskipun ini laptop thin and light dan convertible pula ya, tapi kita tetap tes untuk gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir ini, GTA 5, selama setengah jam, suhu CPU stabil di kisaran 83 sampai 85 derajat Celcius, dengan sesekali ada spike ke 88 derajat Celcius. Untuk suhu permukaannya, area terpanas ada di tengah permukaan keyboard dengan suhu di kisaran 40 sampai 47 derajat Celcius. Untuk area kiri dekat tombol WASD, suhunya itu ada di kisaran 40 sampai 44 derajat Celcius, sementara area kanan keyboard ada di kisaran 32 sampai 37 derajat Celcius. Untuk palm rest aman, bahkan di bawah 32 derajat Celcius. Ini memang kelihatannya agak tinggi ya suhunya, tapi balik lagi yang satu ini kan bukan laptop untuk gaming ya, sementara kita tes untuk gaming cukup lama pula. Jadi kalau kita pakai aplikasi yang lain ya, yang biasa-biasa aja, itu suhunya tidak akan mencapai setinggi ini. Lanjut untuk pengujian storage dengan Crystal Disk Mark, kita temukan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 4856 MB per second dan tulisnya di 4497 MB per second. Ya, lagi-lagi bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang terkencang yang pernah kita uji, tapi untuk SSD 2242 yang fisiknya pendek ini tergolong kencang. Dan tentu saja untuk sebuah laptop tipis seperti ini sih kencang banget ya sebetulnya ya. Apapun di atas 3000 itu udah kencang sebetulnya. Kita lanjut ke pengujian baterainya. Kita set brightness di 150 nits, volume di 25%. Mode performa kita pakai Adaptive Power Mode. Hasilnya untuk local video playback 1080p, baterai habis setelah 11 jam 10 menit. Hasilnya cukup bagus ya untuk sebuah laptop convertible yang pakai prosesor tipe ini. Oke, untuk charging test ya 30 menit pertama terisi di 41%. Sementara untuk mencapai dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 55 menit. Hasil yang cukup baik ya, sedikit lebih baik dari harapan kami di 2 jam. Nah, kalau menurut Lenovo, harga resmi dari laptop yang satu ini ada di 15.699.000. Tapi kalau kita cek di beberapa marketplace online, ternyata harganya beda. Coba kalian tulis di kolom komentar, kalian nemunya yang satu ini di harga berapa? Tulis di situ, biar teman-temannya pada tahu. Oke, dan harga ini sudah mencakup Microsoft Office Home and Student 2021, Lenovo Digital Pen, garansi 2 tahun Premium Care lengkap dengan 2 tahun Accidental Damage Protection. Nah, garansi Premium Care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah pengguna. Jadi nggak perlu dibawa ke service center. Sementara untuk Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan di panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik, dan lain-lain. Ini ditanggung 100% selama 2 tahun dan dapat diklaim lebih dari sekali selama bukan part yang sama. Untuk part yang sama tetap maksimum 2 kali sebetulnya ya. Nah, kalau kalian tertarik, laptop Lenovo ini bisa dibeli melalui Lenovo Official dan Authorized Store baik secara offline maupun online. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard 16 GB, jadi ini nggak bisa di-upgrade. Kami pribadi berharap kalau RAM onboard itu sih minimal 32 GB kalau untuk sekarang ya, apalagi prosesornya udah lumayan kenceng sebetulnya.
Tapi terlepas dari itu 16 GB ini sudah lumayan sih sebetulnya. Lalu kemudian dia tidak mendukung SSD M.2 ukuran yang 2280 atau yang ukuran besar. Jadi kalau mau upgrade ya harus nyari tuh yang 2242. Kemudian permukaan terlihat agak tinggi kalau kita main game ya selama setengah jam. Tapi wajar karena ini bukan laptop gaming. Kemudian di sini kita belum lihat tersedia konektor Thunderbolt 4 atau USB 4. Nah, dari sisi menariknya, laptop ini multifungsi. Jadi laptop buat kerja atau ngetik bisa, jadi tablet kalau lagi pengen gambar atau butuh sketching atau butuh nulis-nulis itu juga bisa ya. Jadi buat yang nyari tablet Windows, ini bisa jadi tablet Windows ya. Stylus pen juga sudah ada dalam paket penjualan nih. Lalu performa prosesornya kenceng dan bisa multitasking. Ini mantap sih prosesornya. Mau gaming tipis-tipis, editing video Full HD masih lumayan lancar di sini. Layarnya ini mantap banget. OLED Full HD refresh rate 60Hz, nyaman dipakai buat nonton. Kerja juga bisa, edit foto, edit video, desain 2D cocok semuanya di sini. Masih tersedia juga 2 konektor USB-A. Jadi kalau yang satu mau digunakan untuk pen holder, masih ada satu port kosong yang ukuran besar yang bisa digunakan. Kamera juga udah 1080p dan dilengkapi dengan privacy shutter secara fisik. Lalu dia punya fitur pengamanan biometrik berupa fingerprint scanner. Lalu buat yang concern bahwa tombol power itu kegabung ke keyboard ya, ini misah dari keyboardnya tombol powernya ya. Lalu dia punya bonus Microsoft Office Home and Student juga ya, jadi nggak usah pakai langganan-langganan lagi. Serta garansinya udah 2 tahun premium care lengkap dengan ADP-nya 2 tahun juga. Jadi pertanyaannya, Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 ini cocoknya buat siapa? Yang pertama jelas buat yang nyari laptop convertible dengan harga yang lebih terjangkau tapi terasa mewah dan profesional. Ini bisa jadi pilihan. Atau buat yang nyari tablet pakai Windows, tuh banyak banget yang nanya ya. Ini nih tablet pakai Windows ya. Lalu untuk yang sekolah, kuliah atau kerja di bidang kreativitas visual yang 2 dimensi seperti sketching, gambar, ilustrasi, editing foto dan desain 2D lainnya, ini cocok banget apalagi udah ada stylusnya. Nggak perlu beli-beli lagi. Lalu untuk pekerja kantoran yang sukanya nyatet pakai stylus atau pakai pen, nah di laptop ini bisa, desainnya juga terasa mewah kalau dipakai buat meeting. Mau ngedit video juga lancar di sini selama videonya maksimum Full HD 60 fps, itu aman. 4K juga harusnya bisa, tapi harusnya 30 fps ya, biar eksportingnya nggak nunggu lama-lama. Kemudian mau dipakai buat programming juga oke, selama emang spesifikasi laptopnya sesuai dengan software yang digunakan. Ya, pada akhirnya Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 ini adalah salah satu pilihan laptop convertible yang sangat menarik dengan harga yang cukup terjangkau. Saya Dedi Irfan, Jaga TV.